Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Zahra Fanida dengan NIM 666122044. Pada kali ini saya akan memaparkan beberapa materi dalam bentuk video. Slide selanjutnya yaitu terdapat visi dari Dinas Sosial DKI Jakarta. Visi dari Dinas Sosial DKI Jakarta itu sendiri yaitu mewujudkan masyarakat Jakarta yang peduli, manusiawi, dan mandiri. Visi tersebut sudah sesuai dengan teori karena terdapat kata kunci mewujudkan. Mewujudkan mengartikan suatu rencana yang berorientasi pada masa depan, karena visi harus berorientasi pada masa depan. Setelah visi, selanjutnya yaitu mengenai misi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Misi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memiliki 5 misi. Yang pertama, meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia yang transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan sosial terhadap masyarakat. Dan yang kedua yaitu mengembangkan sistem penyelenggaraan serta prasarana dan sarana kesejahteraan sosial. Dan yang ketiga itu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitas sosial kepada PMKS. Selanjutnya yang keempat itu meningkatkan kualitas penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial, dan yang kelima meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemberdayaan sosial keluarga dan masyarakat. Misi Dinas Sosial DKI Jakarta sendiri sudah sesuai dengan kata kunci misi karena terdapat kata meningkatkan dan mengendalikan yang menunjukkan suatu orientasi pada masa sekarang dengan tujuan untuk mencapai visi Dinas Sosial DKI Jakarta itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari visi dan misi. Yang pertama, untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dan efisien di Dinas Sosial DKI Jakarta, serta dapat memberikan layanan kepada masyarakat dengan memastikan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan serta kemampuan yang memadai, serta melakukan proses pelayanan dengan lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua, untuk meningkatkan infrastruktur dan mekanisme yang mendukung dalam pelayanan kesejahteraan sosial dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga masyarakat dapat mengakses sumber daya yang diperlukan dalam menunjang kualitas hidup. Selanjutnya yaitu tujuan yang ketiga. Tujuan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan perlindungan dan pelayanan sosial bencana alam maupun korban dalam lingkungan sosial serta membantu masyarakat dengan taraf hidup rendah. Dan yang keempat, untuk meningkatkan penanganan dan pemberdayaan PMKS dengan upaya mewujudkan kemandirian PMKS dengan membantu mengatasi permasalahan yang dialami dengan memberikan bantuan, dorongan, serta dukungan kepada PMKS. Yang kelima, untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga melalui berbagai program dan kegiatan yang mendukung perkembangan sosial, ekonomi, maupun budaya dalam lingkungan keluarga dan dalam lingkungan sosial itu sendiri, dan mengurangi beban pengeluaran kebutuhan bagi fakir miskin. Slide selanjutnya yaitu sasaran. Selain adanya tujuan, terdapat juga sasaran. Yang pertama, Dinas Sosial membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi dan rencana strategi Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta. Dan yang kedua, melakukan pembangunan infrastruktur yang merata dan mudah diakses oleh masyarakat seperti pusat kesejahteraan sosial, pusat kesehatan, pusat pendidikan, dan tempat penampungan. Serta yang ketiga, terpenuhnya kebutuhan masyarakat korban bencana alam maupun korban dalam lingkungan sosial dalam daerah kabupaten maupun kota di DKI Jakarta dengan melakukan program-program perlindungan sosial seperti pemberian program pendidikan yaitu KIP maupun KJP, serta memberikan program bantuan jaminan kesehatan nasional berupa BPJS. Selanjutnya yaitu sasaran keempat, meningkatkan pemberdayaan PMKS dengan melakukan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan pemberian jaminan dan perlindungan sosial kepada PMKS. Dan yang kelima, melakukan sosialisasi terkait arah kebijakan pemberian bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak maupun kebutuhan lanjut usia dan pemberdayaan masyarakat disabilitas dengan memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan maupun uang yang dilakukan secara terencana dan diprogramkan oleh pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan penanganan kemiskinan. Selanjutnya yaitu mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di Dinas Sosial DKI Jakarta.
Nah, yang pertama itu adanya kekuatan di Dinas Sosial DKI Jakarta terkait tersedianya kerangka regulasi yang mengatur masalah sosial. Dan yang kedua, adanya komitmen pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dan yang ketiga, adanya sumber daya manusia yang memadai dalam bidang sosial. Selain adanya kekuatan, terdapat kelemahan, yaitu yang pertama, belum memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan PMKS, termasuk fasilitas penunjang terhadap disabilitas. Dan yang kedua, belum optimalnya kinerja sumber daya manusia, yaitu pemerintah dalam bidang sosial untuk menangani kasus atau permasalahan dalam bidang kesejahteraan sosial. Nah, yang ketiga, belum adanya pemulangan warga binaan sosial secara berkala ke daerahnya masing-masing. Hal tersebut tentu akan menimbulkan penumpukan di warga binaan sosial itu sendiri di DKI Jakarta. Nah, selanjutnya yaitu peluang dan ancaman. Selain adanya kekuatan dan kelemahan, terdapat peluang dan ancaman. Yang pertama yaitu peluang. Yang pertama itu adanya keinginan yang kuat dari berbagai pihak untuk meningkatkan penanganan PMKS. Dan yang kedua, adanya keinginan yang kuat dari masyarakat itu sendiri untuk serius melakukan perbaikan dan penyempurnaan penanganan PMKS. Sedangkan untuk ancamannya, yang pertama karena rendahnya kesadaran beberapa masyarakat terhadap pentingnya pemberdayaan PMKS. Dan yang kedua, adanya potensi penyimpangan dana dan pemanfaatan yang tidak sesuai dalam penanganan dan perlindungan serta pemberdayaan PMKS. Selanjutnya yaitu membahas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi di Dinas Sosial DKI Jakarta. Nah, terdapat faktor internal maupun faktor eksternal yang mempengaruhi di Dinas Sosial DKI Jakarta. Nah, pertama kita akan membahas mengenai faktor internal. Di faktor internal terdapat yaitu manusia maupun sumber daya manusia itu sendiri yang mempengaruhi. Yang pertama adanya Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta. Yang kedua, Sekretaris Dinas Sosial DKI Jakarta. Yang ketiga, bidang rehabilitasi sosial. Dan yang keempat, bidang pemberdayaan sosial. Yang kelima, bidang pengembangan kesejahteraan sosial dan penanganan fakir miskin. Yang keenam, adanya bidang perlindungan dan jaminan sosial. Dan yang ketujuh, adanya suku dinas kota. Dan yang ke-8, unit pelaksana teknis. Dan selain adanya maupun sumber daya manusianya itu sendiri, adanya money maupun anggaran atau uang. Nah, per tahun 2023 Dinas Sosial memerlukan anggaran 1,3 triliun dalam memenuhi program-program maupun program pelaksana yang dilakukan oleh Dinas Sosial itu sendiri. Dan yang ketiga adanya mesin, yaitu bahan atau sarana yang digunakan untuk menunjang dalam pelaksanaan Dinas Sosial DKI Jakarta itu sendiri. Yang pertama adanya handphone, komputer, alat mode transportasi yaitu mobil maupun motor, adanya laptop, mesin print. Selanjutnya yaitu metode, market, dan material. Nah, di metode itu dilakukan dengan membuat manajemen strategi dinas sosial, membuat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, membuat prioritas kebijakan suatu program-program penanganan dan pemberdayaan PMKS. Dan market itu terdapat website, YouTube, Instagram, maupun Twitter untuk memperkenalkan dinas sosial atau program-program yang dikeluarkan maupun suatu kegiatan yang dilakukan oleh dinas sosial itu sendiri. Dan yang terakhir adalah material. Nah, di material itu dengan adanya pulpen, pensil, kertas, penggaris, dan lain sebagainya untuk menunjang suatu pekerjaan dalam dinas sosial itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai faktor eksternal. Selain dari faktor internal, ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi. Yang pertama adanya social culture, yaitu dari petugas, polisi pamong praja, dari masyarakat, dan dari masyarakat penyandang PMKS. Dan yang kedua adanya sarana dan prasarana publik. Dan yang ketiga adanya environment atau ekonomi, yaitu dukungan dari APBN maupun APBD. Setelahnya yaitu adanya yang keempat, yaitu public policy atau legal atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait penanganan PMKS.
Selanjutnya itu membahas mengenai analisis faktor IFAS dan EFAS, yaitu pemberian bobot pada faktor internal maupun faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri terdapat kompetensi para pegawai, yaitu dengan bobot 0,10, ratingnya 4, dengan skor 0,4, keterangannya jangka panjang. Dan yang kedua adanya anggaran internal dengan bobot 0,5, ratingnya 2, skornya 1, dengan keterangan jangka pendek. Yang ketiga adanya sarana dan prasarana kantor, bobotnya 0,5, ratingnya 2, dan skornya 1, dengan keterangan jangka pendek. Yang keempat adanya program kerja dengan bobot 0,15, ratingnya 4, skornya 0,6, keterangan jangka panjang. Untuk totalnya terdapat 1,25 untuk bobot dan skor 3 untuk skor. Nah, eksternalnya sendiri, yang pertama adanya partisipasi masyarakat dengan bobot 0,2, ratingnya 3, dan skornya 0,6 dengan keterangan jangka panjang. Dan yang kedua adanya sarana dan prasarana publik yang disediakan dengan bobot 0,10, ratingnya 3, skornya 0,3 dengan jangka pendek. Yang ketiga adanya dukungan anggaran, yaitu sumber dan alokasi anggaran dengan bobot 0,5, ratingnya 3, skornya 1,5 dengan keterangan jangka panjang. Yang ketiga adanya kebijakan pemerintah dengan bobot 0,3, ratingnya 4, dan skornya 1,2 dengan keterangan jangka panjang. Yang kelima adanya permasalahan PMKS di DKI Jakarta dengan bobot 0,2, ratingnya 3, dan skornya 0,6 dengan keterangan jangka panjang. Dengan total bobot yaitu 1,3 untuk eksternal dan total skor 4,2. Selanjutnya yaitu adanya faktor lingkungan eksternal, di mana yang pertama ada peluang, yaitu keinginan yang kuat dari berbagai pihak untuk meningkatkan penanganan PMKS dengan bobot 0,20, ratingnya 4, dan skornya 0,8. Dan yang kedua adanya keinginan yang kuat dari masyarakat yang untuk serius melakukan pemberdayaan dan penyempurnaan penanganan PMKS dengan bobot 0,20, ratingnya 4, dan skornya 0,8 dengan total bobot 0,40 dan total skor yaitu 1,6. Yang kedua itu adanya ancaman. Yang pertama rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberdayaan PMKS dengan bobot 0,12, ratingnya 3, dan skornya 0,36. Yang kedua adanya potensi penyimpangan dan pemanfaatan yang tidak sesuai dalam penanganan PMKS dengan bobot 16, ratingnya 3, dan skornya 0,48 dengan total bobot 0,28 dan total skor 0,84. Terdapat selisih antara peluang dan ancaman, yaitu sebesar 0,76. Nah, selanjutnya adanya diagram analisis SWOT, di mana diagram ini menunjukkan pada kuadran 2, di mana kuadran 2 ini mendukung adanya start diversifikasi atau keanekaragaman seperti dinas sosial dapat merujuk pada upaya untuk meningkatkan dan memperluas layanan atau program sosial agar lebih inklusif dan relevan bagi setiap kelompok masyarakat. Nah, ini dapat melibatkan berbagai pihak ataupun melalui suatu kebijakan atau program yang diakomodasikan untuk menciptakan suatu yang baru atau beragam dari setiap individu maupun kelompok, sehingga suatu program yang diberikan dapat menjadi suatu perubahan bagi sistem sosial di masyarakat itu sendiri. Selanjutnya yaitu terdapat matriks SWOT dari Dinas Sosial DKI Jakarta. Yang pertama itu adalah strategi SO yang melakukan perluasan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam penanganan PMKS. Dan yang kedua mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam penanganan PMKS. Dan yaitu yang kedua adanya strategi WO. Yang pertama melakukan proses rekrutmen relawan untuk membuka forum masyarakat peduli PMKS. Dan yang kedua memanfaatkan masyarakat sebagai media informasi terkait asal warga binaan untuk dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Selanjutnya itu strategi ST. Yang pertama melakukan pemantauan yang ketat terhadap pelaksanaan penanganan PMKS oleh pihak yang berwenang. Yang kedua melakukan sosialisasi terkait dampak dari PMKS. Dan yaitu yang terakhir adanya strategi WT, di mana yang pertama menyediakan sarana dan prasarana penunjang seperti tempat pemberdayaan masyarakat. Yang kedua melakukan suatu sistem yang transparansi, dan yang ketiga menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kemampuan dari pada PMKS itu sendiri, sehingga dapat bermanfaat bagi mereka setelah mereka dipulangkan kembali atau setelah melakukan pembinaan. Selanjutnya terdapat
matriks dari strategi SWOT. Yang pertama itu adanya strategi SO, yaitu melakukan perluasan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam penanganan PMKS. Nah, bobotnya itu 0,20, ratingnya 4, dan skornya 0,8. Yang kedua itu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam penanganan PMKS. Nah, bobotnya itu 0,18, ratingnya 3, dan skornya itu 0,54. Dengan total SO bobotnya itu 0,38, dan total skornya itu 1,34. Nah, yang kedua itu adanya strategi WO, di mana strategi WO ini yang pertama melakukan proses rekrutmen relawan untuk membuka forum masyarakat peduli PMKS dengan bobotnya itu 0,16, ratingnya itu 4, dan skornya itu 0,64. Yang kedua itu memanfaatkan masyarakat sebagai media informasi terkait asal binaan atau asal warga binaan dari Dinas Sosial di Provinsi DKI Jakarta itu sendiri. Nah, bobotnya itu 0,20, ratingnya 3, dan skornya itu 0,6 dengan total WO bobotnya itu 0,36 dan total skornya itu 1,24. Yang ketiga itu ada strategi ST, di mana strategi ST ini yang pertama melakukan pemantauan yang ketat terhadap pelaksanaan penanganan PMKS oleh pihak yang berwenang dengan bobotnya 0,20, ratingnya 4, dan skornya 0,8. Yang kedua itu melakukan sosialisasi terkait dampak dari PMKS. Nah, bobotnya itu 0,17, ratingnya 4, dan skornya itu 0,68 dengan total ST bobotnya itu 0,37 dan total skornya itu 1,42. Nah, untuk yang terakhir itu ada strategi WT. Yang pertama menyediakan sarana dan prasarana penunjang seperti tempat pemberdayaan masyarakat. Nah, bobotnya itu 0,19, ratingnya 4, dan skornya itu 0,76. Nah, yang kedua itu melakukan transparansi anggaran dengan bobotnya 0,20, ratingnya 4, dan skornya itu 0,8. Yang ketiga itu menyediakan pelatihan yang sesuai dengan kemampuan dari PMK itu sendiri, sehingga setelah mereka keluar, mereka dapat bermanfaat bagi kehidupan masing-masing dengan bobot 0,15, ratingnya 3, dan skornya itu 0,45. Dengan total WT-nya itu 0,54 dan total skornya itu 2,01. Dengan total bobot keseluruhannya itu 1,65 dengan skornya 6,01. Nah, yang selanjutnya itu adanya balance scorecard. Yang pertama itu adanya finansial dari Dinas Sosial DKI Jakarta itu sendiri ialah dari APBD anggaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk penanganan PMKS itu sendiri terdapat uang sebesar 7,7 triliun dengan total penilaian yaitu 100%. Nah, yang kedua itu adanya stakeholder. Yang pertama itu Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebesar 60%, Satpol PP 30%, LSM pemberdayaan masyarakat sebesar 20% dengan total persentase 100%. Yang ketiga itu adanya internal. Yang pertama itu peraturan mengenai penanganan PMKS dengan total 40%, visi misi 30%, SOP Dinas Sosial 20% dengan total 100%. Dan yang ketiga itu adanya learning ground. Yang pertama pembinaan kepegawaian sebesar 60%, yang kedua pembinaan keterampilan sebesar 20%, dan pembinaan pendidikan dan pelatihan sebesar 20% dengan total 100%. Dari misi Dinas Sosial DKI Jakarta itu sendiri. Cukup sekian video pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.